kita. Wih. Bagaimana? Promo ini sudah lumayan cukup menarik? Sampai nggak mau gitu nabung 9.000 atau ngeluarin 3 juta setahun sekali gitu. Sepertiga kita makan dagingnya jadi berkah. Sepertiga diberikan kepada fakir miskin, sepertiga diberikan hadiah kepada tetangga, kawan karib kerabat. Udah sehat, nyicipin juga, dapat berkahnya. Ngasih orang, dapat pahala hadiah, tumbuh cinta. Ngasih fakir miskin, didoain, ya Allah, mudah-mudahan si Teteh bisa beli sapi. Duitnya banyak. Lah, modal 3 juta didoain beli sapi. Bagaimana? Promo ini sudah meyakinkan untuk kita berkurban. Ini promo akhirat loh. Didoain sama orang miskin yang bicara makan daging, belum tentu setiap hari, begitu kurban 3 juta kita bagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tetangga ini tiap tahun, kalau tadi 1 kambing, semoga 1 kandang. Tinggal 1 kambing di kandang, 1 juga. Mudah-mudahan ya Allah. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita berdoa terhalang, terhijab dengan dosa. Orang-orang yang susah, biasa merintih, biasa hidup menderita, doanya mustajab. Keren dah, rugi dah. Kalau sampai kita tinggalkan momen yang beberapa hari lagi, insya Allah tanggal berapa ya kurang lebih? 26 apa 27 apa 28 saya kurang paham tuh. Antara itulah. Ya mulai. Kalau untuk apa kita biasa pakai pay letter, kita rela minjem di pinjol. Cicilan iPhone berapa ya iPhone 17. Bentar lagi mau keluar yang 18. Apa yang flip? Ya, Teh ya. Teteh pakai iPhone? Enggak. Saya juga iPhone tapi iPhone lama, iPhone 13. Saya kemarin ditawarin banyak tuh anak-anak muda tuh pada punya iPhone. Cicil Pak Ustadz katanya. Enggak, yang cash alhamdulillah. Tapi ada yang nyicil. Bunga 0 katanya. Berapa duit? Gitu. Sebulan kalau dia per tahun 3 jutaan apa? 12 bulan tuh 3 jutaan gitu sebulan. Kalau 24 bulan itu kurang lebih ya dibagi 2 dah. 1,6 atau 1,7 gitu. Bisa. Tanyain dah. Pernah kurban kambing gak tuh orang? Yang sebulan cuma 300.000 kurang. Ngalahin yang 3 juta lebih. Berarti kan mampu ya? Emang kagak mau. Nah, rubah mindset ini. Mudah-mudahan dari yang mau Allah mampukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin sampai jam berapa ini? Udah jam 4. Berapa itu? 14.15. Takut saya kebablasan. Yang benar Ibu, masih lama. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oh, ada nanti ya. Oke. Yang susah-susah ya, kita bukan ujian nasional. Pak Ustadz, saya mah nggak mau kurban dah, takut ria. Wah, ditonton sama tetangga ya. Nggak ada orang kurban di dalam rumah, di kamar. Wah, di kamar tidur, motong kambing, takut ria. Kita mah kalau kurban Pak Ustadz itu kan ditonton orang, dilihat orang, belum kanan kiri nyolek. Wah hebat, kambingnya gede, sapinya gede. Aduh, takut ria. Jadi karena saya takut ria, mendingan saya nggak kurban.
Nih kalau kayak begini, siapa yang menang? Setan. Setan yang nakut-nakutin. Jangan. Yang nonton banyak. Lu kan gak boleh diteprokin kayak burung. Terbang aja perasaan lu. Udah keluar 40 juta, ria, habis amal lu. Mending beli iPhone. iPhone lagi tuh. Mending beli motor Ninja. Iya juga ya. Daripada gua ibadah 40 juta beli sapi, ria, ya. Kejadi dah. Tepuk tangan setan, hore, asik. Padahal ria itu penyakit hati, obat hati istighfar. Kalau dia datang, obatin aja. Astagfirullahaladzim. Udah, Allah sembuhin. Kenapa jadi kurbannya lo tinggalin? Takut telat, mending gak usah berangkat. Ya telat bener. Padahal baru takut, belum tentu telat. Ibu pernah nggak ada rasa takut telat nyampe, tiba-tiba malah nyampe lebih dulu? Aduh takut ria, kalau begitu nggak jadi kurban. Aduh takut telat nyampenya, udahlah nggak usah berangkat. Nggak berangkat, ya bener-bener kagak dapat apa-apa. Orang nggak berangkat, tapi begitu berangkat, bisa jadi malah nyampenya tepat atau justru nyampenya lebih dulu. Saya itu semalam hampir mau nginep di Bandung, tapi saya berpikir mungkin besok jam-jam 7 jam 8 masih ngejar dah. Tapi begitu ngelihat waktu lama-lama naik dari jam 12 ke 05 ke 10. Loh, ini macet di mana? Begitu nyampe pas azan jam 12 kurang. Jangan sampai ketakutan kita justru memenangkan setan dan mengalahkan ibadah kita. Ria itu penyakit hati, kalau datang obatin. Jangan justru makin dibuka. Waduh hebat ya, ini kambing bandot ya yang dibawa. Mahal ini ya, pasti dombanya ini 40 juta. Iya dong, ya gua. Jangan ditambahin. Semoga pujian ini hanya hadiah saya di dunia, tapi tidak meninggalkan hadiahmu kelak di akhirat ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu obatnya. Bukan mohon maaf nggak jadi saya korbannya. Saya takut ria. Nah, itu bisikan setan supaya kita nggak jadi taat, nunda taat, dan setan tepuk tangan. Keprok atuh katanya itu. Keprok setan. Ya, banyak ya, hal-hal yang bisa menghalangi kita, bukan hanya soal nggak mampu, bukan hanya soal nggak mau, bukan hanya soal tapi bahkan rasa takut dalam ibadah, seolah-olah dengan meninggalkan ria itu ibadah, sehingga saya nggak mau berkurban, nggak mau berhaji. Saya haji kan diajanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, walimatus safar. Kalau begitu saya mendingan nggak haji. Jelas nggak ada riaknya. Dah, kayak bener gitu ya. Tetot itu mah. Ulah gitu. Jangan gitu. Lawan dengan apa? Obat hati. Istighfar, baca Quran terus. Tak sembuhin. Udah. Tanpa meninggalkan apa yang menjadi kewajiban atau kesunnahan. Bayangkan saat kita berkurban, Nabi Muhammad senyum lihat kita. Si gelis, eta umatku. Si kasih. Keren. Nabi ngelihat dengan penuh haru, gembira, bahagia. Cakep. Gimana coba orang-orang fakir, orang-orang miskin yang saat itu berharap dapat daging, tiba-tiba kita mampu tapi nggak mau. Betapa sedihnya dia. Begitu dia senang, nah
Ini nih dapat kambing sekilo, wah 10 kilo. 3 kilo kita makan, 7 kilo kita jual. Nggak apa-apa, kan hak dia. Ya kalau kambing doang kagak ada nasinya, nggak ada anunya, garamnya, masa dia punya tuh kambing, nggak pakai dimasak, dijual. Berapa sekarang sekilo? Sekilo 15.000. Oh 150, oh 15 maksudnya 150, maafin ya Bu, 15, saya baru mau borong. 150.000 sekilo kambing. Kalau dia 7 kilo muter tuh dapat. Masya Allah, 7 kali 150. Wah, kalau kali 200 saja 1.400.000 ya, anggaplah 1 juta. Udah jual murah dan 600. Wah, kira-kira kita bayarin nggak tuh? Bayar buat nyate, dapat 600.000. Alhamdulillah ya Allah. Nah, buat bisa beli obat. Nah, makan kambing bisa buat beli lauknya. Nah, wah, ya kebayang dah bagaimana senangnya tuh orang dengan amal kita yang hari itu doang gitu. Dan senangnya tuh, gembiranya bisa berkelanjutan dan berkelanjutan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi menyembelih rasa pelit kita, rasa malas kita, rasa nunda-nunda kita. Badiru bil a'malis shalihah. Kalau kita sudah bicara amal baik, kata Nabi, bersegeralah, sebab kematian tidak menunggu. Wah, tunda dulu ya, kan janji mau kurban ya tahun depan. Kita skip dulu, kita ganti yang ini aja yang mati. Karena ini udah keseringan berkurban. Enggak begitu. Enggak ada. Oh, ya udah, enggak pakai di skip tuh. Kaget. Wah, ini baru aja loh. Kemarin dia janji pengen tahun depan. Kasihan, tunda aja kematiannya. Nah, ini udah keseringan ini. Duluin aja ya. Enggak, mati enggak begitu. Gimana coba? Tiba-tiba nyampe tahun depan juga enggak. Udah ikut rombongan yang berangkat awalan. Ya. Ternyata bertahun-tahun kita hanya menyia-nyiakan. Walaupun di Jawa Barat ini banyak yang sia-sia. Aing-aing. Kita tentu jangan ikut menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan, ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Mungkin ada 1 atau 2, ya, 5 menit sebelum masuk waktu asar masih panjang, tapi ya insya Allah 5 menit mungkin cukup. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, semoga bermanfaat ya ilmunya. Baik, kita membuka 1 pertanyaan. Oh, langsung di depan ini. Boleh Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau nanya bagaimana hukumnya orang yang berkurban tapi dia tidak menyaksikan hewan yang disembelih. Ya. Dan yang kedua, Ustaz, tanya 2 pertanyaan. Bagaimana juga hukumnya apabila kita mempunyai 1 uang untuk berkurban, tapi kita juga mempunyai 1 anggota saudara yang mungkin kita berkurban, saudara kurban bisa, tapi bayarannya belum dibayar. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Oke. Baik. Mungkin kita langsung jawab sambil yang lain mungkin menyiapkan. Yang pertama, bagaimana kalau kita berkurban tapi tidak melihat proses penyembelihan hewan kurban. Melihat langsung itu sunnah. Kita melihat langsung hewan kurban disembelih, lalu kita bertakbir, membesarkan nama Allah, ya. Itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasholli li rabbika wanhar. Salat hablum minallah, kurban hablum minan nas. Jadi tahu siapa yang berkurban, oh bapak ini, bapak eta, ya. Biar nggak ada fitnah, gitu misalnya ya. Disebut namanya untuk fulan, fulana. Itu sunnah, karena itu ibadah. Menyembelih hewan kurban itu ibadah. Maka menyaksikan ibadah juga bagian dari
ibadah. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau kita mungkin menitipkan kepada panitia, menitipkan kepada lembaga, menitipkan kepada orang di kampung, menitipkan kepada saudara yang saya kagak lihat. Karena tadi kita bicara sunnah, yang gak ada masalah. Dan kita sudah dicatat sebagai orang yang ikut berkurban. Jadi tidak perlu khawatir karena pertimbangan kita mungkin, di kampung saya mah Pak Ustadz orang kaya-kaya semua. Udah banyak yang beli daging sehari. Orang tukang daging semua di sini. Ya sehari 100 kilo. Oh di kampung sono no kesian. Orang-orangnya banyak yang miskin, yang susah. Saya titip ke sono, tapi jauh di atas gunung. Saya mah kagak datang ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Gitu. Itu yang pertama, tetap dibolehkan. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana kalau kita berkurban tapi masih ada utang? Sebesar apa utangnya? Semaksimal apa masa temponya? Ini perlu dilihat. Kita berhutang itu pakai tempo apa enggak? Apa namanya? Apa tempo tuh? Waktu. Pakai tenggat waktu enggak biasanya? Oke. Saya cicil ya. Sebulan 1 juta atau 200.000 dah. Karena utang saya misalnya 2 juta gitu. 10 bulan ya. Cicilannya kan berjalan. Kan enggak ngeganggu harusnya. Ini kalau bicara utang lewat cicilan. Cicilannya berjalan, kurbannya berjalan. Dua-duanya tidak saling mengganggu. Lalu bagaimana dengan masih ada hutang tapi mau kurban? Tinggal lihat, udah jatuh tempo belum? Kan ada. Gue mau ngutang sama dia, tapi gue bayar tahun depan juga kayaknya dia ngizinin tuh. Kayaknya gue udah janji tahun depan boleh tuh. Tahun ini gue kurban aja deh. Karena momentum. Ya kurban Zulhijjah. Enggak kemudian, ntar aja dah bulan Muharram gue kurbannya. Ini momentum. Sekalinya lewat, ya nunggu lagi tahun depan. Tapi kalau kita udah punya kesepakatan, nanti ya bayar utangnya lunas 2027. Ya jangan ribut kalau 2026 saya kurban. Kenapa jadi ngomongin utang saya yang 2027 baru saya lunasin? Orang jatuhnya belum lewat. Gitu ya. Jadi prioritasnya kita yang paling tahu tuh, Bunda. Jangan sampai utangnya mesti dibayar 2025 senilai 2 juta, 2026 kurban 4 juta. Ngamuk. Wah, ya wae. Maneh mah gitu. Ku abdi kumaha 4 juta maneh sanggup, 2 juta lewat 1 tahun. Ya ngamuk lah pantes. Jadi kita yang paling tahu sisi waktu dan prioritas dan kesepakatan. Nah biasanya orang utang tuh punya kesepakatan ya. Ada yang ini, ada yang dicicil, ada yang nanti jatuh temponya ini. Nah itu kita yang paling tahu. Nah jangan kita kurban 4 juta, utang 2 juta, udah 3 tahun lalu kita nggak bayar. Ya ngamuk lah tuh orang. Parah lu, kurban sunnah, bayar utang wajib. Bener, diadu sama wajib, ya kelar kita. Enggak kurban masih bisa masuk sorga, kagak bayar utang. Orang jihad fisabilillah aja gagal ke sorga. Nah, itu skala-skala begitu tuh kita yang paling tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita yang paling tahu. Tapi kalau belum jatuh tempo, ya tenan naon gitu, nggak apa-apa. Udah eksekusi aja. Orang jatuh temponya 2028 kok. 2026 kurban lah. Gitu. Nggak akan ribut dia mah masih panjang. Nah yang ribut itu kita kurban 2026, ninggalin utang 2022. Ya, ngamuk lah itu orang, gitu ya. Utang kagak lu kurban bisa gitu ya. Kurang lebih begitu. Mungkin mangga, ada yang mau duren. Bis mangga mulu, durennya kagak ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak. Oh silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menabung dana kurban diperbolehkan atau tidak, Pak? Apa tuh? Menabung dana kurban itu menabung dulu. Oh nabung. Ya, cakep tuh. Bagus tuh.
bayar asuransi, klaimnya ntar di akhirat. Kayak orang bayar asuransi kan, nabung. Begitu datang masanya, kapan klaimnya? Entah di akhirat. Dikasih gampang, dikasih mudah, dikasih. Tadilah ampunan dosa dan lain sebagainya. Jadi nabung untuk berkurban itu investasi jangka panjang Pak Haji. Bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat. Nabung kurban itu nanti begitu bulan ke-12 misalnya ya, nabungnya Muharram, eksekusinya nanti di bulan Zulhijjah. Tadilah yang saya kasih contoh ya, 9.000 sehari gitu ya. Kumpul tadi 3,2 jutaan sekian. Ternyata kita bukan nggak mampu. Selama ini kita nggak mau. Dan nggak terasa tuh. 9.000 sehari bisa ternyata tahun berikutnya daftar ke panitia. Nih, panitia kurban. Bisa. Ternyata bisa. Dan tabungan itu Pak Haji bukan cuma di dunia Pak Haji. Selesai kurban, makan-makan, nyate, ya udah kelar, satenya udah habis. Besok kita buang di belakang. Cuma dapat senang-senang, happy doang gitu. Kayak orang beli sate di warung sate. Enggak. Sampai akhirat. Kalau kita kan makan di depan warung sate, ya udah, cuman sampai di tenggorokan. Paling besok keluar lagi. Ya, sate kemarin. Enggak ke bawah itu mah ke akhirat, enggak. Tapi kurban bukan cuma sekedar nyatenya dapat, kan ada sepertiga tuh yang disunnahkan. Jadi orang berkurban juga jangan ninggalin, udahlah buat semuanya, enggak, rugi, karena ada berkahnya. Paling tidak 1/3. Jangan 80% buat saya, ya 20% bagi-bagi. Wah, itu cuma kaki dong mau pala. Ya, lu mah kagak mau rugi, itu numpang motong. Dimakan dagingnya. Begitu Pak Haji. Jadi ada tabungan yang cuma di dunia saja, tapi nabung kurban. Begitu kita eksekusi nanti kurbannya di bulan Zulhijjah tanggal 10 paling tidak, minimal itu sampai akhirat, itu pahalanya masih terus mengalir, itu keberkahan kebaikannya masih dicatat, bahkan menjadi tadi yang saya bilang booster, turbo, plus untuk kita cepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan sekedar nyate di hari-hari biasa, makan kambing di hari-hari biasa, dengan kita nyate dan makan kambing pada saat hari raya Idul Adha, hari kurban. Beda itu nyatenya. Nyium asapnya udah. Selama ini kita nyium asap biasa aja kan? Coba pas asap asap. Iya asap. Oh bukan asap. Kalau Betawi asep Bu, tulisannya asep, bacanya asep. Ya mungkin kalau kita biasa nyium asep. Ya namanya juga di Sunda banyak asepnya. Tapi begitu nanti Idul Adha, wah walau kata ngebul, wah nggak ada tuh polusi. Kebal. Wih berkah, sedep. Dah gitu. Pak Haji, Bismillah insyaallah ya. Kurban sapi insya Allah mudah-mudahan mampu, amin. Dah cukup. Alhamdulillah. Dua saja Ibu, Bapak karena waktunya terbatas dan izin menginformasikan untuk terakhir kalinya bagi Ibu Bapak tadi yang mau, saya mah belum mampu nih, tapi cuma punya sedikit boleh. Ibu patungan untuk menyalurkan kurban, sedikit harta Ibu juga nanti bisa dititipkan ke amal produktif. Karena insya Allah amal produktif menyalurkan hewan kurban juga ke Jabar, kemudian ke Maluku Utara, Aceh dan juga NTT. Jadi kalau misalnya kita punya 100.000, 200.000 boleh ikutan patungan kurban di programnya amal produktif. Dan rumusnya ada seperti ini mungkin ya Ustaz berbagi juga. Ternyata bukan karena tidak ada keinginan ya, tidak mampu tapi kan tidak ada keinginan. Rumusnya gini Bu, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Gitu. Ustaz izin boleh bisa biar lebih berkah izin pernah dipimpin doa. Oh, Masya Allah. Nanti kita potong setelah doa. Terima kasih terima kasih Teh sudah mengantarkan acara ini dengan sangat sempurna. Terima kasih teman-teman amal produktif. Semoga apa yang disajikan hari ini jadi manfaat.
amal soleh jariah yang dititipkan oleh masyarakat menjadi keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi umat di seluruh tanah air Indonesia pada khususnya. Biniyatil qabul wal husul wal tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, pandang kami dengan penuh cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, anak istri suami kami, teman sahabat kawan karib kerabat serta kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau yang Maha memberikan rizki, anugerahilah kepada kami rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang Kau berikan dari pintu mana saja yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Ghani, Engkau Maha Kaya, berikan kepada kami kekayaan iman, kekayaan ilmu, kekayaan harta. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala macam bentuk kemiskinan dan kefakiran. Miskin harta, miskin amal, miskin hati. Cukupkan kami ya Allah dengan cinta dan kasih sayang-Mu atas apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kami. Ya Allah, ya Hafidh, Engkau yang Maha menjaga. Jaga kami semuanya ya Allah, jauhkan dari bala, musibah, bencana dan malapetaka. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jadikan kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang salihah, minas solihin, minas solihat, yang Kau cintai, yang Kau sayangi, Kau berkahi dan wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah, maafin ya Allah, maafin. Kalaupun hanya segini, sedikit dalam pandangan kami, semoga besar dalam pandangan-Mu ya Allah. Semoga yang sedikit dari kami ini ya Allah menjadi tiket kami masuk ke dalam surga-Mu. Kau perkenankan kami masuk ke dalam rahmat-Mu. Kau jauhkan kami dari sentuhan api neraka-Mu. Kepada Engkau ya Allah kami meminta dan memohon, mampukan kami untuk berniat, mampukan kami untuk membeli, mampukan kami untuk berkurban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih bapak-bapak, teteh-teteh, AA, neng, semuanya dengan segala kebaikannya. Hatur nuhun pisan, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, sebelum kita melanjutkan kita Oh, Ustaz, boleh. Gimana? dan panitia izin Saya di sini. berkenan, ya. Oke. Panitia izin berkenan di satu